Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau lanjut ya. Ini soal latihan untuk persiapan mid semester ya, untuk mid semester 2 kimia untuk kelas 10 ya. Di sini soalnya ini saya gabung dari hukum dasar kimia, stoikiometri, terus rumus empiris, rumus molekul yang ada mol kayak gitu ya. Dan juga di sini ada persamaan reaksi kayak gitu. Mungkin ada beberapa sekolah yang udah materinya itu ada yang udah lewat atau mungkin ada yang belum nyampe kayak gitu. Tapi teman-teman bisa digunakan untuk latihan mid semesternya ya, atau juga nanti untuk latihan ulangan atau ulangan apa gitu. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Suatu senyawa memiliki rumus empiris. Oke, di sini ada rumus empirisnya. Jika diketahui MR senyawa 92. Terus berapa rumus molekulnya? Oke, kalau ini sih mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu ya. Jadi perbedaan antara rumus empiris atau yang sering disingkat itu adalah rumus apa? Kalau rumus empiris kan disingkat dengan RE, sedangkan kalau rumus molekul itu sering disingkat adalah RM. Nah, kalau rumus empiris ini yang paling sederhana, kayak gitu. Contoh misalkan ya, misalkan ini C2H4 rumus molekulnya. Nah, ini kan angka 2 sama 4-nya masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. Berarti C-nya jadinya 1, H-nya jadinya 2. Nah, ini rumus empirisnya. Tadi kita bagi berapa? Kita bagi 2, buat di dalam kurung 2. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ini dikasih tahu nih rumus empirisnya. Rumus empirisnya RE-nya yaitu NO2N. Nah, di sini diketahui MR-nya adalah 92. Jadi, kalau diketahui RE untuk mencari RM-nya dan diketahui MR-nya ya, kita bisa buat seperti ini. Jadi, RE-nya ini itu sama dengan nilai MR-nya. Nah, kita cari MR yang ada di sini nih, yang udah diketahui rumusnya ini, yaitu NO2 ini, yang rumus empirisnya ya. Berarti N itu kan 14, sorry. N itu 14. Terus di sini O-nya ada 2, berarti dikali 16, berarti jadinya 32. Nah, N sama dengan 92. 14 tambah 32 ini kan sama dengan 46. Nah, 46 N sama dengan 92. Nah, untuk mencari N-nya itu tinggal dibagi aja ya. 92 dibagi 46 berarti sama dengan 2. Nah, untuk rumus molekulnya ya udah kita tinggal ganti aja yang N-nya tadi yang udah dicari ya. Jadi rumusnya itu NO2 2 kali. Nah, sekarang karena angkanya udah ada, kita bisa kali nih ke dalam. Di sini kan ada 1 nih sebenarnya. Ya, 2 dikali 1 berarti N2, O-nya berarti O4 ya. Ini rumus molekulnya. Berarti jawabnya adalah yang D. Bisa ya? Oke, next. Oh, ini persamaan reaksi nih. Jika kalium nitrat dipanaskan akan terbentuk kalium nitrit dan gas oksigen. Tuliskan persamaan reaksi. Oke. Kalau ini sih teman-teman harus bisa membuat rumus kimia jika diketahui nama dari senyawanya kayak gitu. Kenapa? Karena kan di sini nih nggak diketahui nih. Jadi kalau misalkan untuk persamaan reaksi biasa kan kita tinggal menyatakan aja. Tapi di sini enggak. Jadi masih disebutin cuma namanya aja. Berarti kita harus convert dulu ke rumus kimianya. Begitu ya. Jadi teman-teman harus belajar lagi tata namanya. Nah, kalau teman-teman masih ada kesulitan nih untuk belajar tata nama, cek aja di playlist sudah ada ya penjelasan lengkap dan soalnya banyak banget lengkapnya ya. Cek aja nanti playlist yang tata nama senyawa. Oke. Di sini adalah kalium nitrat. Nah, kalium itu dia K, ya kan? Nitrat itu NO3. Jadi ini kan NO3. Katanya dipanaskan. Kalau dipanaskan ya, berarti dia itu bakalan terurai dan terbentuk kalium nitrit. Nah, kalium juga K. Nah, kalau jumlah O-nya lebih banyak, itu akhirannya AT. Tetapi kalau jumlahnya lebih sedikit, akhirannya IT. Berarti karena ini jumlahnya 3, sekarang jumlahnya jadi 2. Nah, ditambah gas oksigen. Oksigen itu kan unsurnya O. Tetapi hati-hati, oksigen itu nggak bisa berdiri sendiri karena dia dalam bentuk diatomik. Jadi di sini O-nya ada 2. Ya, udah selesai ya. Nah, sekarang nih kalau teman udah tahu nih rumus-rumusnya, kita tinggal eliminasi aja. Yang A salah,
Yang B juga salah. Yang C ya bisa, makalan jawabannya adalah yang C ya. Karena kan yang ini D, KNO2 ini juga bukan. Ya. Nah, kalau kita lihat sudah setara, ini K-nya 2, ini K-nya 2 udah sama. Di sini O-nya 3 dikali 2 ada 6. Di sini 2 dikali 2 4, di sini 2 ada 6. Ya, berarti udah setara. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut lagi. Di sini diketahui persamaan reaksi. Nah, kalau ini kebalikan dari yang tadi. Ini udah ada ya, maksudnya udah lebih mudah karena reaksinya udah ada. Oke, gitu. Jadi kita tinggal menyetarakan aja. Oke, ini saya kasih clue dikit buat teman-teman untuk penyetaraan reaksi ya. Untuk penyetaraan reaksi, unsur O sama H itu dikerjain belakangan aja. Kayak gitu. Jadi yang kita setarain terlebih dahulu itu adalah kecuali unsur O sama H-nya. Oke, karena juga akan mempermudah. Dan satu lagi, kita menyetarakan unsur yang yang posisinya itu cuma ada di satu tempat. Misalkan dia cuma ada di reaktan atau di produk kayak gitu. Tetapi kalau unsur yang misalkan unsur itu ada di reaktan atau ada unsurnya itu di produk atau di setiap zat dia ada. Nah, itu kerjain belakangan. Karena kan nanti ribet ya. Nah, contohnya di sini nih. Ini ada CA. Ya, CA-nya di sini 3, di sini cuma 1. Ya udah, tinggal kali 3. Ya kan? Ini PO4 ini ya, kalau teman-teman udah belajar, ini kan polyatomic ion ya. Nah, ini dia satu kesatuan. Jadi nggak bakalan bisa kita pisah nih. Jadi PO4 3 min kayak gini. Nah, di sini dia ada dalam kurung. Dalam kurung artinya PO4-nya ini ada 2. Kalau di sini, ini kan nggak lepas nih. Jadi misalkan nih, ini sebenarnya sih ada 1 di sini. Tetapi yang 1 nggak tulis. Nah, ini ada 2, di sini ada 1. Berarti kan tinggal dikali 2 aja nih, supaya sama. Kayak gitu. Nah, sekarang udah selesai semuanya, tinggal nyetarain yang ini aja. Kita hitung hanya. Di sini hanya ini 2 ya. 2 kalikan koefisien ke depan. Berarti di sini hanya ada 6. Di sini nggak ada dalam kurung, berarti ada yang cuma depan. Ini ada indeks, 3 dikali 2 berarti ada 6. Berarti total di kiri ada 12. Nah, O cuma ada di sini, ya udah tinggal kali 6. Kayak gitu, ini 1. Nah, berarti jawabnya 3, 2, 1, 6. Ya udah, dapat yang D. Nah, untuk penyetaraan reaksi, teman-teman juga bisa lihat di playlist ya. Untuk step-stepnya saya udah jelasin semuanya, lengkap dan banyak latihannya. Oke, kita lanjut lagi. Jika 10 liter gas nitrogen direaksikan dengan 10 liter gas hidrogen, oke, ini reaksinya udah ada. Yang ditanya adalah pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi pada P dan T yang sama, NH3-nya berapa? Oke, ini saya tulis ulang reaksinya. Ingat ya, satu nih teman-teman harus ingat. Kalau ada persamaan reaksi, ya, ingat selalu harus disetarakan. Karena kalau dalam perhitungan kimia yang ada persamaan reaksinya, kita menggunakan koefisiennya. Ya, jadi harus disetarakan. Gitu. Nah, ini reaksinya udah setara yang dikasih. Di sini yang diketahui nitrogennya ada 10 liter, terus gas hidrogennya ada 40 liter. Nah, yang ditanya volumenya ini berapa? Oke, nah kalau seperti ini teman-teman menggunakan perbandingan koefisien ya. Jadi nanti untuk mencari volume dari CnH3-nya itu sama dengan koefisien dari CnH3 dibandingin dengan koefisien yang akan kita bandingin ya. Koefisien zat yang dibandingkan dikali dengan karena ini volume berarti volume zatnya yang kita bandingkan. Nah, sekarang masalahnya nih ada 2 gas yang diketahui volumenya. Terus kita mau bandingin sama siapa? Gitu ya. Nah, kalau kamu bandingin terserah nih misalnya ke sini atau ke sini itu nggak boleh. Ya, karena ada aturannya. Nah, caranya gimana taunya? Nah, tinggal gini aja. Ini kan reaksinya udah setara, ya kan? Nah, yang ini, yang 10, 40, ini kita bagi masing-masing dengan koefisiennya. Jadi hasil baginya kita taruh di atas ya. 10 dibagi 1, 10. 40 dibagi 3, ini sekitar 13, sekian. Ya. Nah, cek nih, hasil baginya yang paling kecil, ya. Mungkin teman-teman udah belajar yang namanya reaksi pembatas. Nah, ini dia reaksi pembatas. Ya, yang hasil baginya yang paling
kecil. Nah, apa gunanya reaksi pembatas? Jadi reaksi pembatas itu nanti yang habis bereaksi. Jadi untuk zat yang lain yang belum diketahui datanya, kita bandingin ke reaksi pembatasnya. Ya, dengan menggunakan perbandingan koefisien ini. Karena di sini kita tahu reaksi pembatasnya adalah N2, berarti di sini koefisien N2 per volumenya si N2. Kayak gitu. Oke, koefisien NH3-nya ada 2, N2-nya 1, volumenya 10 liter, berarti sama dengan 20 liter. Selesai. Dan ini jawabnya nih. Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Gas hidrogen yang bervolume 3 liter. Ya, ada gas hidrokarbon. 3 liter dibakar sempurna dengan 18 gram oksigen menghasilkan 12 karbon dioksida. Yang ditanya senyawa karbon itu rumusnya apa? Oke. Teman-teman ingat ya, ini senyawa hidrokarbon dari kata hidro dan karbon. Berarti ada unsur H dan C-nya. Jadi di sini kita nggak tahu nih angka indeksnya ini berapa. Kita misalkan ya. Misalkan CXHY. Ini katanya direaksikan, ingat reaksi pembakaran. Kalau reaksi pembakaran berarti itu direaksikan dengan si oksigen, ya. Di sini oksigennya, ingat O2 ya, menghasilkan dia CO2, karbon dioksida. Dan hati-hati kalau dia reaksi pembakaran, ya, dibakar, itu hasilnya adalah CO2 plus H2O. Oke, nah kenapa begitu? Teman-teman lihat aja nih, di sini ada H-nya, ya. Kok di sini nggak ada H-nya kalau kita nggak buat H2O? Ya kan? Jadi sebenarnya reaksi kimia itu cuma penata ulangan. Jadi nggak ada zat-zat yang hilang tuh nggak ada. Ya. Nah, sekarang kita buat nih yang si gas hidrokarbon bervolume. Oke, gas hidrogennya 3 liter ya. Kita buat sini 3 liter. Dibakar sempurna dengan 18 liter menghasilkan 12 liter. Nah, ini kalau teman-teman ingat hukum dasar kimia ya. Jadi perbandingan volume itu bisa sebagai perbandingan koefisien. Tahu hukum siapa? Oke, good. Ini adalah hukum Gay-Lussac atau hukum Gay-Lussac itu juga disebut sebagai hukum perbandingan volume. Nah, ini 3, 18, 12 kayaknya kita bisa sederhanain dan nih sama-sama dibagi 3 ya supaya nanti angkanya nggak terlalu gede. Ini sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 6, ini 4. Nah, hasil baginya ini ya yang kita udah bagi, atau misalnya teman-teman nggak mau bagi, langsung masukin aja nggak masalah ya, enaknya teman aja. Jadi ini udah dibagi ya. Ingat tadi perbandingan volume sebagai perbandingan koefisien. Ini kita buat koefisiennya. Taruh di depannya, taruh di depannya, taruh di depannya. Selesai. Oke, tapi belum. Nah, di sini kan C-nya ada berapa nih? Ada 4 ya. Ini kan indeks 1 nih. C-nya 4. Berarti di sini jumlah C-nya sama dengan 4. Nah, C itu di sini kan dia X. Nah, berarti di sini untuk C-nya itu sama dengan X dikali 1. Berarti X. Nah, C kita adalah harus sama ya untuk penyetaraannya, harus sama kiri kanan. Berarti karena di kanan itu jumlah C-nya 4, berarti di kiri juga harus 4. Nah, artinya apa? C-nya itu sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 4. Oh, ini mah udah langsung ya. Ya udah langsung ini aja. Oke, tapi untuk membuktikan jumlah H-nya. Nah, H-nya sekarang kita nggak bisa langsung ke sini ya, kita potoknya ke sini karena kan di sini ada O. O-nya di sini ada 6 dikali 2 itu 12. Berarti ingat, jumlah kiri kanan harus sama. Di sini O-nya berapa? 4 dikali 2 dikali 4. 2 dikali 4 berarti 8. Ya kan? Nah, 8 berarti kurang berapa? Supaya jadi 12, berarti di sini O-nya itu harus 4 ya. Nah, berarti di sini harus dikali 4 nih. Ya, harus dikali 4 nih. Nah, udah selesai dikali 4. Oh ya, sorry, saya nggak lihat ada 2C. Maaf. Oke, ada 4 nih. Nah, sekarang di sini hanya udah ketemu nih. Ya, hanya di sini berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Di sini hanya juga harus 8. Karena ini cuma 1, berarti 1 dikali 8. Ya, ini sama dengan 8. Berarti rumusnya adalah yang ini, yang B. Oke, C4H8. Begitu caranya. Oke, lanjut lagi.
Zat berikut yang memiliki jumlah molekul, jumlah molekul yang sama dengan 0,9 gram oksigen air. Nah, teman-teman sebelumnya lihat dulu ya, ini berhubungan dengan stoikiometri ya, yaitu jumlah molekul. Kalau jumlah molekul, ya molekul yang disebut di sini itu bisa atom, bisa ion, terus bisa apa lagi nih? Molekul. Ya, tapi di sini bukan. Kalau jumlah partikel itu yang termasuknya ya atom, ion sama molekul. Ini nanti jumlah partikel namanya. Teman-teman ingat rumusnya ya, untuk mencari mol itu sama dengan jumlah partikel ya, jumlah partikel. Nah, di sini diminta molekul, berarti kita buat dalam bentuk molekul. Nah, ini dibagi dengan Avogadro, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, yang ditanyakan jumlah partikelnya yang sama. Nah, kalau dia sama, otomatis jumlah molnya juga sama. Ya kan? Nah, gampang aja. Kita tinggal cari aja mol yang sama dengan H2O. Begitu, ya. Jadi kita cari dulu mol H2O-nya. Nah, di sini ada massa. Teman-teman ingat lagi, kalau ada massa, ya pastinya kita harus cari mol. Ya, jadi rumusnya mol sama dengan massa per mr. Di sini kita pakai mr karena dia dalam bentuk senyawa. Kalau nanti dalam bentuk unsur, pakainya ar. Ya, nah jadi teman-teman ingat rumus itu ya, rumus stoikiometri itu banyak. Jadi massanya yaitu 0,9, mr-nya sudah diketahui yaitu 18, berarti 0,9 per 18 itu 0,05 ya. Oke, benar, 0,05 mol. Nah, tinggal dicari aja nih dari sini yang mana yang 0,05. Kemungkinan sih yang hasilnya ada setengahnya itu adalah yang kayaknya yang A, kita coba dulu aja ya, nanti kan tinggal bagi aja nih. Kalau untuk yang A, berarti 2,3 dibagi 46. Karena di sini juga ini kita cuma tinggal bagi ya, MR-nya sudah ada semuanya. Nah, ini dia. 0,05 mol. Jawabnya sama. Kok itu yang A? Salah coret lagi. Yang A ya. Nah, kalau ditanya jumlah molekul ya udah tinggal dikali aja. Karena kan untuk cari jumlah molekul itu nanti sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Ini ketetapan karena sama ya, berarti jumlah molnya harus sama kayak gitu ya. Lanjut lagi. Sebanyak 3 gram NH3 memiliki jumlah atom yang sama. Oke, lagi-lagi jumlah atom yang sama. Berarti di sini kalau jumlah atomnya sama berarti jumlah molnya harus sama ya. Berarti kita harus cari dulu nih berapa molnya dari si C2H 6 supaya kita tahu berapa molnya dari NH3. Nah, molnya si C2H6, ingat tadi rumusnya kalau ada massa ya, selalu pakai massa per mr untuk cari molnya. Massanya 3, mr-nya 30, berarti 0,1 mol. Nah, tadi katanya sama ya, berarti molnya ini sama dengan molnya si NH3. Nah, berarti molnya NH3 sama dengan 0,1 mol. Dari sini diketahui MR-nya dia itu 17. Nah, ditanya adalah massa. Ini rumusnya cari mol, berarti tinggal otak-atik aja sih. Jadi, massa itu sama dengan mol dikali MR. Molnya tadi 0,1, MR-nya 17, yaudah tinggal dikali berarti 1,7. Selesai. Ya, nih, 1,7 gram. Oke, jadi sebenarnya sih teman-teman juga bisa tuh dengan gampang ngerjain itu, tapi dengan satu syarat, teman-teman harus banyak latihan, gitu ya. Massa 6 liter gas nitrogen. Oke, pada suhu tertentu. Nah, ini dia. Ini kita buat dulu nih. NH3 di sini diketahui volumenya itu 5 liter dan massanya itu sama dengan 5,6 gram. Jumlah atom helium, ya, jumlah atom helium sama dengan yang ditanya jumlah atom heliumnya. Oke, kalau di sini diketahui dia 10 liter volumenya. Nah, ini ingat ya, pada T dan P yang sama. Kalau ini teman-teman menggunakan yang Avogadro, ya, maksudnya hukum Avogadro. Oke, yang hukum Avogadro itu yang ini. Yang mol per volume dari gas yang pertama, ya di sini nitrogen,
Why? Ini nitrogen kok saya buatnya N3 ya? N2. Nitrogen itu sama dengan mol per volume dari si helium. Oke. Nah, di sini karena ada massa dari nitrogen, berarti kita bisa cari molnya. Ya, berarti 5,6 per AR-nya 14 berarti 28. 5,6 dibagi 28 kayaknya 0,02 deh. 5,6 dibagi 28. Oh iya, buat teman-teman semuanya ya, oh iya 0,2. Ini kalau misalnya mau ngerjain dulu ya, di post aja dulu gitu. Mana tahu teman-teman udah bisa semuanya nih ya. Nanti kalau udah bisa, nanti coba deh di kolom komentar buat benernya itu udah berapa, apakah udah benar semuanya kayak gitu ya. Dapat 2,2 apa 0,2 mol ya, molnya nitrogen. Kita masukin ke sini. Molnya 0,2, volumenya 5 liter, sama dengan yang dicari molnya si helium, volumenya adalah 10. Ya, tinggal kali silang aja sih. Ini dikali ke sini. Berarti sama dengan 0,2 dikali 10, ya kan? 0,2 dikali 10 itu sama dengan 2, sama dengan 5 dikali N, berarti 5N. Berarti molnya itu sama dengan, tinggal dibagi aja, 2 dibagi 5 berarti 0,4 mol. Ini berarti molnya si helium, ya kan? Yang ditanya adalah jumlah apa nih? Atom. Nah, teman-teman ingat tadi rumusnya. Mol sama dengan jumlah atom per Avogadro number. Avogadro ini ya, tetapan Avogadro dikali 10 pangkat 23. Nah, karena kita dicari jumlah atom, berarti tinggal dikali silang aja. Jadi jumlah atom helium itu sama dengan molnya tadi 0,4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Atau nanti teman-teman mau gampang aja, ini tinggal diganti aja nih jadi bilangan berpangkat. 4 dikali 10 min 1. Berarti 4 dikali 6,02 sama dengan 24,08 kali 10 pangkat, ini min 1, 22, 23, berarti 22 ya. Ini hasilnya. Dia maunya 23, udah naikin ke depan nih, 2,408 kali 10, 23. Oke, berarti jawabnya yang B. Oke, begitu ya. Next lagi. Volume 2 mol gas hidrogen yang diukur pada 27 Celsius, tekanan 4 atm. Oh iya, ini teman-teman ingat ya, kalau dia gas itu nanti ada beberapa rumusnya ya. Ada yang pakai volume STP, volume RTP, dan juga gas ideal. Nah, itu juga saya udah jelasin semuanya di stoichiometry. Coba cek aja ya di playlistnya, perbedaannya bagaimana. Nah, karena di sini adalah suhunya 27, tekanannya 4, berarti bukan STP dan RTP. Berarti kita pakai adalah apa namanya nih, persamaan gas ideal ya. Persamaan gas ideal itu berarti sama dengan PV sama dengan nRT. Nah, T-nya di sini itu harus dalam Kelvin. Berarti kita harus tinggal tambahin ini ya, tambah 273, berarti jadinya 300 Kelvin. Nah, dari sini yang ditanya adalah volume, berarti tinggal buat aja nih. Volume sama dengan nRT per P. Molnya 2, R-nya kita disuruh pakai yang ini. 0,082 dikali T-nya 300 per P-nya sama dengan 4. Ya kan? 4 coret, ini 2, 2-nya di sini. Coret, jadinya di sini 150. Berarti tinggal dikali ya, 150 dikali 0,082. Berarti 12,3 liter. Selesai ya. Ini persamaan gas ideal nih. Ya, lanjut lagi. Massa gas amonia NH3 adalah yang bervolume. Oh, ini sama ya seperti apa namanya? Yang tadi yang sebelumnya, tapi yang ditanya adalah massa. Kalau yang tadi kan ditanya volume langsung nih. Oke, berarti kita pakai persamaan gas ideal, VV sama dengan nRT. Berarti di sini kita cari mol ya, karena yang minta adalah massa.
karena hubungan massa itu adalah ke mol. Berarti sama dengan PV per RT. Tekanan kita 10 dikali volumenya 49,2 per R-nya 0,082 dikali suhunya tadi 27, itu berarti 300 Kelvin. Dan berarti ini sama dengan, kalau 10 dikali 49,2 sih berarti ini 492 nih, per 0,082 dikali 300 berarti 24,6. Berarti 492 dibagi 24,6 sama dengan 20 mol. Wow, gede banget nih. Nah, teman-teman ingat nih untuk carinya. Mol, tanya massa ya. Berarti massa per mR. Kita disuruh cari massa, berarti mol dikali mR. Molnya 20, mR-nya 17, berarti 340 gram. Begitu ya. Oke. Next lagi. Nah, ini apa ya? Senyawa anhidrat, ya. Ini senyawa, bukan senyawa anhidrat, senyawa hidrat. Jadi senyawa hidrat itu adalah rumus kimia, ada senyawa yang mengikat molekul air, ya. Ini namanya niterhidrat atau senyawa hidrat. Oke. Di sini kita buat dulu, tulis ulang ya. Jadi natrium sulfat dia mengikat beberapa molekul H2O. Yang ini kalau dipanaskan dia akan terurai ya, dia bakalan terpisah. Karena apa? Karena molekul airnya itu menguap dia. Oke, menjadi anhidrat katanya. Anhidrat itu yang ini. Ini hidrat. Ya. Jadi ini yang senyawa hidrat karena ada molekul airnya. Ini yang senyawa anhidrat karena molekul airnya sudah terpisah. Ya. Di sini katanya ini 11,6 gram, dipanaskan ini 7,1 gram. Nah, teman-teman ingat ya, hukum massa dari Lavoisier. Ya, jadi massa sebelum itu sama dengan massa sesudah. Berarti di sini yang reaktannya jumlahnya 11,6, ya produk juga sama, kayak gitu. Berarti di sini molekul H2O-nya nanti tinggal dikurangin aja ya, atau tinggal ditambah berapa supaya hasilnya 11,6. Jadi kita dikurangin aja 11,6 dikurang 7,1, berarti di sini massa airnya adalah 4,5 gram. Nah, yang ditanya di sini adalah molekul airnya itu berapa X-nya. Oke. Jadi di sini ya ini diketahui massa, ingat kita bisa cari mol. Jadi ini perbandingan mol ya. Berarti 7,1 per, nah kita hitung MR-nya dulu. Ini juga bisa dicari molnya ya. Jadi perbandingan mol. Ini 4,5 per 18. Nah, kita cari molnya si ini dulu ya. Si ini natrium sulfatnya. Na itu 223 dikali 2 berarti 46. S-nya 32, O-nya ada 4 dikali 6, 4 dikali 16 itu 64. Ini 10, 2, 12, 2, 1, 10, 13, 14, 142. Oke, jadi 7,1 dibagi 142 berarti di sini 0,05 mol. 4,5 dibagi 18 berarti 0,25. Oke. Teman-teman, kalau untuk menyederhanakan, ya kan, karena kan kalau ini ya nanti bakal menjadi indeks di depannya. Jadi nggak ada yang bilangan koma. Jadi kalau seperti ini, nanti teman-teman tinggal bagikan aja dengan bilangan yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kan 0,05-nya, berarti ini dibagi 0,05. Karena kan di sini Na2-nya jumlahnya 1 nih, jadi kita harus buat dia 1. Ini 1, berarti 0,25 dibagi dengan 0,05, berarti di sini adalah 5. Nah, dapat ini molnya 5 ya, perbandingan mol, berarti X-nya juga sama dengan 5. Itu jawabannya C. Oke. Oh, pirimidin. Oke. Pirimidin
tersusun dari 60% karbon, 50% hidrogen, dan sisanya nitrogen. Oke, berarti di sini unsurnya ada C, N, H. Jika molekul relatif di sini, massa molekul relatif itu adalah Mr. MR-nya diketahui 80, kita disuruh cari rumus molekulnya. Oke, kalau rumus yang pertama tadi, itu dia rumus empirisnya udah ada, ya kan? Kalau sekarang nggak ada nih, jadi kita cari rumus empirisnya dulu, begitu, ya. Nah, ingat rumus empiris itu adalah pakai perbandingan mol-mol masing-masing. Di sini adalah persen massa, ya. Persen massa itu berarti persennya itu sama dengan sebanyak jumlah massanya. Kayak gitu. Berarti di sini C-nya itu ada 60, H-nya itu ada 5. Nah, berarti N-nya berapa? Ingat, pirimidin suatu senyawa itu jumlah persen dari unsur-unsurnya, jumlahnya adalah 100%. Oke, berarti kan di sini katanya sisanya untuk hidrogen. Nah, berarti kita jumlahin dulu ini, baru nanti kita pasin supaya hasilnya 100. Ini 65, berarti 100 dikurang 65 ya, berarti di sini 35. Nah, sekarang kita cari mol masing-masing, yaitu dibagi dengan AR-nya masing-masing. Dibagi 12, dibagi 1, dibagi 14. Oke, nah 60 dibagi 12 sama dengan 5. 5 bagi 1, 5. 35 dibagi 14, 2,5. Nah, kalau seperti ini kita tinggal sederhanain, ingat dibagi dengan yang paling kecil, ya. Dibagi dengan 2,5. Ini 1, ini 2, ini 2. Nah, berarti sekarang RE-nya kita udah dapat, yaitu C-nya 2, H-nya 2, N. Nah, kita mau cari N-nya ini berapa? Di sini MR-nya udah ada, ya udah tinggal buat aja seperti yang tadi, ya kan? C2H2N dalam kurung N sama dengan 80. Hitung MR-nya yang ini yang udah diketahui dari rumus empirisnya. C-nya itu 12 dikali 2, 24. Ditambah 2, ditambah N 14. 26 ditambah 14 itu sama dengan 40, ya kan? 40 N sama dengan 80, berarti N-nya sama dengan 2. Nah, untuk rumus molekul, ya udah tinggal ganti aja N-nya. Jadi C2H2N, masukin 2-nya, dikali ke dalam, 2 dikali 2, 4, 2 kali 2, 4, N dikali, N-nya 1 dikali 2, 2. Berarti C4H4N2. Ini jawabnya. Oke, bisa ya. Lanjut lagi. Pada pembakaran 0,58 gram senyawa karbon diperoleh 1,32 gram CO2. Oh, oke, ini reaksi pembakaran ya. Berarti senyawa karbon, ini dibuat rumus molekulnya. Oke, rumus senyawa karbon di sini beda ya. Kalau senyawa karbon itu bisa ada C, ada H, ada O. Kalau dia hidrokarbon, berarti itu cuma C dan H. Oke, berarti di sini CXHYOZ. Ini katanya dibakar dengan oksigen, sama ya. Hasilnya itu adalah H2O sama CO2. Nah, di sini katanya senyawa karbonnya 0,58 gram. Senyawa karbon diperoleh 1,32 gram. Dan H2O-nya 0,54 gram. Oke. Jika 2,9 gram senyawa di atas dalam fase gas, volumenya 1, oke nih. Teman-teman ingat kalau dia volume ya ada FTP, dari sini nih kita bisa cari mol nih. Yang ini. Mol sama dengan volume dari gasnya dibagi volume FTP. Volume FTP ya. Nah, volume FTP itu yang 22,4. Kita cari molnya berarti ini 1,12 dibagi 22,4 ya. Berarti nanti kita dapat nih volume dari si senyawa yang ini. Oke, kalau di dalam bentuk gas katanya molnya itu 1,12
dibagi ya, dapat 0,05 mol. Nah, nanti molnya ini ada massa ya, itu gunanya untuk ini, cari MR. Kan karena di sini MR-nya nggak ada. Katanya di sini senyawa di atas dalam fasenya nih, berarti dapat molnya. Di sini diketahui massanya. Ya, massanya 2,9. Ada mol, ada massa, kita bisa cari MR-nya ya. Ingat rumusnya ini. Mol sama dengan massa per MR. Kita mau cari MR berarti massanya per mol ya. Massa per mol. Massanya 2,9, molnya 0,05. Kayak gitu ya. Jadi kalau dari soal yang beberapa tadi kan itu udah diketahui ya MR-nya. Kalau ini nggak ada, jadi kita cari sendiri MR-nya dari data yang ada. Berarti di sini MR-nya itu adalah 58. Oke, nah sekarang kita cari nih rumus empirisnya dulu supaya bisa tahu rumus molekulnya. Kalau tadi juga udah dikasih tahu persentasenya, ini nggak ada sama sekali. Yang ada cuma senyawanya. Nah, teman-teman ingat lagi yang menggunakan perbandingan ya untuk mencari massa unsur dari senyawanya. Dari sini kita bisa cari massa C-nya ya. Massa C. Massa C-nya itu sama dengan ya. Jumlah C-nya ada berapa? Di sini jumlah C-nya ada 1 dikali ARC per MR dari senyawanya. Berarti MrCO2 dikali dengan massa si CO2-nya karena kita mau cari massa. Kayak gini caranya. Ya. Nah, di sini C-nya itu cuma ada 1, AR-nya 12 per CO2 itu MR-nya O-nya 2, 32 ditambah 12 berarti 44. 44 dikali 1,32 ya. Berarti 12 dikali 1,32 dibagi 44 berarti 0,36 ya massa C-nya. Dari sini kita bisa cari H ya. Nah, jadi ingat ya kita bisa cari massanya itu cuma yang berada di salah satu zatnya. Contoh misalkan di sini kan ada O. Nah, kita nggak bisa cari O di sini. Kenapa? Karena di sini ada unsur O. Di sini juga ada unsur O. Jadi nggak bisa. Ini kita bisa cari C di sini karena ya C cuma ada di sini sama ini. Yang ini juga kayak gitu ya. Jadi di sini kita cari massa H-nya dulu. Caranya sama seperti yang ini. Jumlah H-nya di sini ada 2. AR-nya 1 per MR dari H2O itu 18 dikali tadi massanya diketahui adalah 0,54. Nah, berarti 0,54 dibagi 18. Berarti di sini 0,06 gram. Nah, terus O-nya gimana? Nah, teman-teman ingat ini. Ya, tadi kan katanya massa senyawa karbonnya itu 0,58. Nah, C-nya kita udah tahu, H-nya kita udah tahu, berarti O-nya bisa cari dong dari sini. Ya kan? Berarti untuk O-nya, nih kita buat di sini deh. Jadi massa O-nya itu berarti tinggal dikurangin aja. 0,58 dikurang yang ini, massanya si C sama massanya si H ya. Dikurang C-nya 0,36 ditambah si hidrogennya ya 0,06. 0,06 itu ditambah 0,36 kan 0,42 ya. Berarti 0,16. Ya. Jadi massa dari si oksigennya itu sama dengan 0,16 gram. Nah, kita punya massa masing-masing, berarti sekarang kita buat perbandingan molnya. Berarti C, H, O. C massanya 0,36 dibagi AR-nya 12. H tadi dia 0,06 dibagi 1. O 0,16, AR-nya 16. Gitu ya. Jadi 0,36 dibagi 12 sama dengan
0,03, 0,06, terus ini 0,01. Oke. Nih, 0,01. Nah, ingat ini kan karena semuanya angkanya bagus nih di belakangnya, tinggal dikalikan 100 aja ya. Jadinya di sini 3. Nih, semuanya dikali 100. Ini 6, ini 1. Berarti untuk RE-nya, nah ini dia. C-nya 6 hanya C-nya 6. C-nya 3, ini kan 3 nih. C-nya 3 hanya 6 O. Nah, kita mau cari RM seperti yang tadi ya. Jadi C3H6O dalam kurung N sama dengan nilai MR-nya. Nilai MR-nya adalah 58. Hitung nilai MR yang di sini dulu. C-nya 3, satunya 12. 12 dikali 3, 36. Ditambah 6, ditambah O itu 16. Sama dengan 58. Ya, berarti tinggal ditambahin aja. Ternyata sama 58. Berarti sama ya, N-nya sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita simpulkan nilai RE-nya sama dengan nilai RM-nya, yaitu C3H6O. Selesai. Oke, lanjut lagi. Sebanyak 30 gram pirit, yaitu FeS2, dibakar menurut reaksi ini. Ini belum setara. Belerang dioksida yang dihasilkan. Oke, kita tulis ulang dulu. FeS2 ditambah O2 menjadi Fe2O3 plus SO2. Oke. Ini Fe-nya ada 2, berarti kita kali 2 di sini. Jadi S-nya 2 dikali 2 jadinya 4, berarti di sini dia kali 4. O-nya di sini ada 3. Di sini O-nya 2 kali 4, 8 tambah 3, 11. Berarti di sini 11 per 2. Dah, yang ditanya itu kan ini katanya pirit, dia masanya 30 gram. Yang ditanya itu adalah belerang dioksida. Nah, ini kita nggak perlu dikali 2 juga ya, nggak apa-apa. Karena nggak ada hubungannya yang dicari sini. Berarti ini cari molnya, berarti 30 per... Oke. Di sini Fe-nya, oke, untuk cari MR nggak pakai koefisien ya, nggak pakai ya. Di sini Fe-nya 56, S-nya satunya 32, ada 2, berarti 56. Wait. 32 tambah 32, 64. Nih, berarti 0, 1, 6, 120. Oke, berarti 3 per 4 itu 1 per 4, 1 per 4 berarti 0,25 ya molnya. .25 mol. Nah, nih. Jadi, ini pakai perbandingan koefisien ya. Kalau salah satu diketahui, kita bisa cari nilai yang lainnya dengan menggunakan koefisiennya. Karena di sini ditanya adalah si SO2, berarti kita cari molnya dulu nih. Ya, koefisiennya berarti 4 per yang diketahui, koefisiennya 2 dikali molnya, 0,25 mol. Ini coret 2 dikali 0,25 berarti 0,5 mol. Nah, tapi yang ditanya bukan mol, tetapi massa. Ya udah, tinggal masukin rumus yang ini. Mol sama dengan massa per MR. Karena yang dicari adalah massa, berarti tinggal dikali aja mol dikali MR-nya. Berarti 0,5 dikali MR-nya SO2 ya. S itu tadi 32. O-nya 16, ada 2, 32. Berarti 64. Berarti setengah dari 64 sama dengan 32 gram. Dijawabnya C. Oke, lanjut lagi. Ini jika 28 gram serbuk besi direaksikan dalam larutan asam klorida, reaksinya ini, pada akhir reaksi diperoleh 500 ml gas yang diukur pada keadaan yang mana? Oke.
Ini sama dengan 88 gram. Yang ditanya kadar besi serbuknya itu berapa? Oke. Kita buat dulu rumusnya persamaan reaksinya ya. Fe ditambah 2HCl menjadi FeCl2 plus H2. Oke. Pastikan bahwa reaksinya itu udah setara atau belum. Kalau ini sih udah ya. Ini katanya awalnya masanya 28 gram. Nah, terus di sini pada akhir reaksi diperoleh 500 ml gas. Nah, gasnya itu yang ini. Ini diketahui volumenya 500 ml. Dan diukur kepada keadaan yang sama. Nah, berarti keadaan sama itu pakai mol yang ini. N per V, ini gasnya H2 sama dengan N per V, gasnya C, apa tuh katanya? CO2. Oke. Nah, di sini kita cari molnya CH2 ya. Molnya per volumenya tadi 500 ml. Karena di sini liter, berarti kita jadikan ke liter ya. Berarti ini sama dengan 0,5 liter. 0,5 per volumenya 10. Nah, kita cari dulu nih molnya. Mol dari si CO2 ya. Mol dari CO2 berarti masanya berapa? 88 ya. MR-nya 44 berarti 2. Taruh 2-nya di sini. Berarti tinggal kali silang nih. 10N sama dengan 0,5 dikali 2 berarti 1. N sama dengan 0,1 mol. Nah, ini udah ditanya nih, dapat molnya 0,1. Nah, ditanyakan serbuk besi ya, berarti molnya ini berapa? Perhatikan koefisiennya mereka sama. Kalau koefisien sama, berarti jumlah mol juga sama. Berarti ini molnya 0,1 mol. Ya, karena ditanya adalah kadar, di sini berarti persen massa ya, karena diketahui di sini massa. Berarti kita cari dulu massa untuk 0,1 mol ini berapa. Ya, jadi massanya itu kan berarti tadi mol dikali MR ya. Molnya 0,1, oke, ini bukan MR tapi AR karena ini unsur. Dikali 56 berarti sama dengan 5,6 gram. Nah, untuk cari persen, ya berarti gini. Persen dari Fe itu berarti sama dengan, nah ini dia. Yang bereaksi ya, jadi yang bereaksinya itu adalah 5,6. Dia ada, maksudnya sebanyak. Nah, ini jumlah totalnya, tetapi yang bereaksi itu adalah 5,6-nya. Ya, jadi 5,6 gram per jumlah totalnya dikali dengan 100%. Kayak gitu caranya ya, untuk mencari persennya. Jadi ini 20 ya, 20%. Oke, gitu ya. Jadi jawabnya yang B. Lanjut lagi. Diketahui reaksi, nah ini udah jelas-jelas katanya bahwa reaksi ini nggak setara, berarti kita harus setarain. Al ditambah H2SO4 menjadi Al2SO4 sebanyak 3 kali plus H2. Di sini SO4-nya satu kesatuan ada 3, berarti dikali 3. Di sini Al-nya 2 berarti dikali 2. Di sini hanya 3 kali 2 6, ini 2 berarti dikali 3. Nah, jika 10 gram logam aluminium, oke, di sini dia 10 gram. Bereaksi dengan asam sulfat berlebih, maka gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan yang sama, lagi-lagi pakai yang Avogadro tadi ya, jadi itu khusus untuk ada gas. Jadi mol per volume ini untuk gas hidrogen sama dengan mol per volume untuk gas nitrogen. Oke, di sini dihasilkan pada keadaan yang sama 7 gram gas nitrogen. Nah, gas nitrogen. Oke, gas nitrogennya itu, yang ditanya volume hidrogennya loh. Oke, di sini kita cari molnya si nitrogen dulu ya. Molnya N2 berarti masanya 7 gram. Nih, mol itu sama dengan massa per mr atau AR. Masanya 7, mr-nya itu dia ingat nitrogen N2 ya, kita pakai bukan N. 14 berarti 28, 7 per 28 itu seperempat berarti 0,25 mol. Nah, taruh di sini dulu nih, kita isi dulu yang udah ada.
Ini 0,25 per volumenya katanya 7,5. Nah, kita cari V-nya. Berarti kita harus cari molnya dulu. Nah, kita tahu molnya si H2 dari mana? Dari Al yang sudah ada, ya kan? Karena mereka dalam satu persamaan reaksi. Berarti cari molnya si Al dulu. Berarti 10 per masanya ya. AR-nya 27. Berarti sama dengan, oh sorry, kayak saya salah tulis, 10,8. Oke, bukan 10 ya. 10,8 dibagi 27. Oke, 0,4 mol. Nah, ini sama dengan 0,4 mol. Nah, berarti molnya ini berapa? Ingat caranya seperti yang tadi ya. Jadi yang dicari itu koefisiennya di atas, berarti koefisiennya CH2 3 per yang sudah diketahui molnya, berarti 2 dikali mol yang sudah diketahui, yaitu 0,4. Ya, jadi coret-coret di sini 2 di 0,6 mol. Nah, taruh di sini 0,6 mol nih. Berarti tinggal kali silang ya. Berarti 0,6 dikali 7,5, 4,5 sama dengan 0,25 dikali V2. Kok V2? V-nya H2. Nah, berarti 45 dibagi 0,25. Berarti sama dengan volume H2-nya 18 liter. Oke. Udah, lanjut lagi. Pada pemanasan, HGO ini terurai reaksinya ini. Pada pemanasan 108 gram HGO akan membentuk 4,8 gram oksigen. Maka, oke. Kita buat, ini cari persen lagi ya, sama seperti yang tadi. HGO menjadi 2Hg plus O2. Di sini katanya awalnya dia ada 108 gram, terbentuk 4,8 gram O2-nya. Berarti di sini kita cari molnya. Berarti ingat tadi mol itu sama dengan massa per mR. Masanya 4,8, mR-nya di sini ada 2 dikali 16, berarti 32. Berarti 4,8 dibagi 32, berarti 0,15 mol. Nah, ini reaksi udah setara ya, berarti kita cari molnya ini berapa. Ingat, pakai perbandingan koefisien, yang dicari koefisiennya di atas 2 per, kita cari molnya ya. Nah, yang diketahui koefisiennya 1 dikali mol yang sudah diketahui, berarti 0,15 mol. Berarti molnya sama dengan 0,3. Nah, karena di sini juga ditanya adalah persen ya, karena ini massa, berarti kita cari dulu massanya ya. Nih, dari sini rumusnya. Berarti massa itu sama dengan mol dikali mR. Nah, molnya sama dengan 0,3 dikali mR-nya itu kan di sini HGO ya. Ingat, koefisien nggak pakai ya untuk ngitung mR-nya. Hg 200, O-nya 16, berarti 216. Berarti 0,3 dikali 216 itu sama dengan 64,8 gram. Nah, dapat ya itu masanya. Berarti seperti yang tadi kita buat persennya, HGO-nya ya. Yang ini yang mengalami reaksinya. Berarti 64,8 per jumlah totalnya itu 108 dikali 100%. Ini gram-gram bisa coret-coret. Berarti 64,8 dibagi 108 berarti jadinya 60%. Ya. Jadi sebanyak 60% HGO itu yang terurai. Oke, lanjut lagi. Wow, pada pembakaran sempurna gas etanol. Ini reaksinya. Jika pembakaran tersebut dibutuhkan 5,6 liter dan 4 nih. Jika pembakaran tersebut dibutuhkan 5,6 liter volume etanol
yang dibakar 1,12. Massa air yang terbentuk, oh wait, bentar. Jika pada pembakaran tersebut dibutuhkan 5,6 liter, apa ya ini ya? Oke, kita buat dulu deh reaksinya. Di sini ada 2 volume nih, tapi volumenya siapa ya yang dipakai nih? Bentar. Kita baca dulu ulang soalnya nanti ya. Bentar dulu, kita buat dulu reaksinya nih. Kita setarain dulu. C-nya 2 di sini, ini berarti dikali 2, H-nya di sini 6, di sini masih 2, berarti dikali 3. Berarti di sini O-nya 3, di sini 4, berarti 7, di sini ada 1, berarti dikali 3. Oke. Bentar, kita baca ulang. Pada pembakaran sempurna gas etanol sebagai bahan bakar alternatif mengikuti persamaan reaksinya ini. Jika pada pembakaran tersebut dibutuhkan 5,6 liter, I think katanya di sini dibutuhkan ya, kata pembakaran kayaknya di sini oksigen yang dibutuhkan dan etanolnya 1,12, I think seperti itu ya. Jadi kita cari masing-masing molnya mereka karena ini dalam keadaan STP ya. Berarti di sini nih dalam keadaan STP. Berarti kita cari dulu volumenya, bukan volume, molnya. Ingat kalau di dalam STP gini ya, mol sama dengan volume gas per volume STP 22,4. Berarti kalau kita cari pertama molnya si oksigen, tadi yang diperlukan 5,6 dibagi 22,4. Kalau molnya si etanol juga sama ya rumusnya, yaitu 1,12 dibagi 22,4. Oke, jadi kayaknya itu kurang O2-nya deh. Ya. Jadi 5,6 dibagi 22,4 sama dengan 0,25 mol. 1,12 dibagi 22,4 sama ya 0,05. Nah, ini kita buat di M-nya awalnya ya. Berarti di sini molnya etanol 0,05 mol. Ini 0,25 mol. Nah, yang ditanya itu kan air berapa masanya. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan dengan yang diketahui mol ini. Tetapi di sini mol reaktannya ada 2. Kita pakai yang mana? Nah, seperti yang tadi, kita buat perbandingan yaitu dengan membandingkan yang hasil bagi molnya itu dengan koefisiennya yang paling kecil. Ya. Ini 0,05 dibagi 1, 0,05. 0,25 dibagi 3, ya, 0,25 kan nih, 0,25 dibagi 3, 0,08. Nah, berarti ini masih kecil nih. Berarti kita bandingin ke si ini ya, etanol. Berarti kita cari molnya H2O, koefisiennya 3, ini yang diketahui 1 dikali molnya 0,05. Ya. 0,05 dikali 3 berarti 0,15 molnya. Yang ditanya adalah massa. Nah, ingat massa itu sama dengan, untuk mencarinya ya, mol dikali mr. Molnya 0,15, mr-nya 18 dikali 18. Berarti dia dapat 2,7 gram. Oke, jadi yang B. Saya Oke, nih unsur karbon membentuk 2 macam persentasenya ini. Perbandingan C, ya ditanya perbandingan C nih dalam senyawa 1 dan 2. Oke, C-nya yang ditanya. Jadi kalau C-nya yang ditanya, berarti di sini kita harus buat O-nya sama. Ya. Nah, kalau O-nya sama, berarti gini aja. Kita jadikan mereka satu. Ya, ini sama-sama dibagi 60 untuk yang ini dibagi 75 supaya dia satu nih. Berarti kalau ini dibagi 60, ini juga dibagi 60. Ini juga dibagi 75. Sama dengan ini, ya. Berarti kita tinggal pakai yang ini aja. Yang ininya nggak usah. Berarti 40 dibagi 60, 40 dibagi 60 berarti 0,67. 25 dibagi 75
0,33. Nah, kayak ini nih kita buat ambil 0,66 aja deh. Ya, kita bagi dengan yang paling kecil berarti ini 1, ini 2. Oke, ini tadi C yang pertama, C yang kedua. Berarti 2:1. Berarti jawabnya yang C. Oke, gitu ya. Oke, nih. Kalsium dan oksigen. Oke, nih. Yang ditanya adalah perbandingan massa kalsium Ca dan oksigen. Nah, kalau untuk cari perbandingan, ya, ini kan massanya masing-masing diketahui nih. Jadi kita cari yang sesuai dengan Lavoisier. Jadi jumlah massa reaktan itu sama dengan produk. 10 tambah 4, 14. Nah, ini bisa dipakai. 15 tambah 2 seharusnya 17. Ini nggak bisa dipakai nih. 15 tambah 4 seharusnya 19. Ini nggak bisa dipakai. 20 tambah 10 nggak bisa dipakai karena masih ada yang berlebih. Ya, jadi kita pakai perbandingannya itu yang sesuai dengan yang Lavoisier. Ya, di sini 10, di sini 4, sama-sama dibagi 2, berarti 7 dibanding 2. Kok 7? 10 dibagi 2 itu 5 dong. 5 banding 2. Oke? Nah, lanjut. Pada industri asam sulfat menurut proses kontak, oke, ini ada reaksinya. Oke, kita buat tulis ulang dulu reaksinya. SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Sebanyak 12,8. Oke, ada massa berarti kita bisa cari mol. Mol SO2 berarti massanya 12,8 bar. Oke. S tadi kan 32. O-nya 12 berarti 64. O-nya 16 ada 2 berarti 32. Berarti 12,8 dibagi 64 yaitu 0,2 mol. Nah, ini reaksinya belum setara. Kita harus setarain dulu nih. O-nya aja sih, ini setengah. Ya, direaksikan dengan gas oksigen. Ini 0,2 mol. Yang ditanya itu adalah yang ini berapa molnya? Oh, koefisiennya mereka sama. Ya udah sama molnya. Nah, ditanya adalah volumenya dalam keadaan STP. Ingat rumusnya mol sama dengan volume gas per volume STP. Ya, yang ditanya volume gas berarti molnya dikali STP 22,4. Berarti 0,2 dikali 22,4. Ya. Jadi 22 dikali 0,2 sama dengan 4,48 liter. Jawabnya yang B. Oke, lanjut lagi. Berikut ini persamaan reaksi. Nah, sempurna nih. Pada suhu dan tekanan yang sama sebanyak 20 liter gas propana. Oke, berarti C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Oke, kalau udah segelas ini reaksinya udah setara. Ya, di sini propana itu adalah yang ini yang propana. Reaksinya di sini volumenya 20 liter. Digunakan untuk menghasilkan 60 liter dan 80 liter. Oh, lihat nih. Ini kan koefisien 1. Nah, ini 3. Berarti 3 dikali 1 ya. Maksudnya 3 kali 20, 60. 4 dikali 20, 80. Berarti ingat perbandingan koefisien bisa sebagai perbandingan perbandingan molnya, perbandingan volume yang tadi ya. Volume itu bisa perbandingannya. Perbandingan koefisien bisa sebagai perbandingan volume. Nah, itu punya siapa tadi? Oke, Gad-Gilsa. Oke? Nah, oh iya, soalnya udah selesai. Mungkin kita sampai di sini dulu ya. Jadi kalau teman-teman masih butuh soal penjelasan materi dari yang kita bahas hari ini, teman-teman bisa cek di playlistnya ya. Itu udah lengkap semuanya penjelasan dan banyak banget jenis soalnya yang bisa dipelajarin untuk persiapan nanti tes MIT-nya. Oke, demikian dulu hari ini. Good luck untuk ujiannya dan harus banyak latihan ya. Demikian dulu, jangan lupa please share dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.